Bakat Chu Feng ini benar-benar menakutkan. Tapi kamu tidak bisa menyebut seseorang bodoh hanya karena mereka memiliki bakat yang bagus, kan? Petik 2. Menurut rumor, si kecil ini menghargai cinta dan keadilan, dan karakternya cukup baik, kata raksasa. Mengenai evaluasi raksasa itu, pria parubaya itu mencibir, Sage, pernahkah kamu mendengar bahwa naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, dan anak tikus dapat menggali lubang? Petik 2. Bakat. Bisakah Chu Xuanyuan memilikinya? Tingkat kultivasi itu. Putranya secara alami, bakatnya tidak buruk. Petik 2. Tapi Chu Xuanyuan tercela dan tidak tahu malu, dan putranya jelas bukan orang baik. Petik 2. Saya bilang dia bukan orang baik, jadi dia tidak boleh jadilah orang baik. Kata pria paruh baya itu. Berbahaya. Raksasa itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, jelas tidak ingin terlibat dengan pria paruh baya tentang topik ini, jadi dia bertanya, siapa yang akan kamu kirim lebih dulu? Petik 2. Apakah kamu punya saran, Sage? Tanya pria paruh baya itu. Saran saya adalah, berdua saja, kata orang suci tua itu. Apakah kamu menganggap putra Chu Xuanyuan terlalu tinggi? Sekarang generasi baru dari klan tiga iblis suci kita dikenal sebagai generasi terkuat dalam sejarah. Kata pria paruh baya itu. Junior saat ini dari tiga klan iblis suci kita memang sama berbakatnya dengan Awan, tetapi gelar nomor 1 di puncak 9 surga juga tidak ada airnya. Belum lagi, junior di dunia seni bela diri yang luas saat ini, para junior dari klan surgawi Huang Fu juga hilang, kata raksasa itu. Klan surgawi Huang Fu bahkan bukan salah satu yang terbaik ketika mereka berada di puncak kejayaannya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan klan tiga iblis suci kita sekarang? Pria parubaya itu tampak menghina. Lalu siapa yang ingin kamu kirim terlebih dahulu? Tanya raksasa itu. Apakah anak ini pandai dalam seni sihir? Tanya pria parubaya itu. Pencapaian alam putra ini tidak ada habisnya dan dia memiliki garis keturunan raja legendaris. Nada suara raksasa itu penuh kekaguman dan rasa hormat terhadap Chu Feng. Tetapi pria parubaya itu jelas tidak mengerti, tetapi berkata, kalau begitu biarkan Feng Liu pergi dulu, kalahkan dia dengan keahliannya, dan langsung hancurkan hatinya. Biarkan dia merasakan apa artinya ada surga, di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Saat pria parubaya itu berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan seekor burung ringan terbang jauh ke dalam kabut. Jauh di dalam kabut, ada sebuah kota. Dua pria berdiri di luar kota. Kedua pria itu sama-sama memiliki tinggi 3 meter, kurus dan panjang, tetapi otot mereka terlihat sangat kuat. Namun ada beberapa sisik di dada, bahu, lengan, dan pahanya. Meskipun sisiknya menempel di otot mereka, dari kejauhan mereka terlihat seperti baju besi, yang mendominasi dan indah. Mungkin sisik di tubuhnya cukup untuk hiasan, jadi selain pinggangnya, mereka juga memakai kain panjang untuk menutupi bagian pribadinya. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mencolok, belum lagi fitur wajah yang berbeda, warna rambut di tubuh mereka juga berbeda. Satu putih dan satu hitam. Tidak hanya rambut, alis, tetapi juga rambut di badan dan rambut lainnya semuanya memiliki warna yang sama. Putih semuanya putih. Hitam semuanya hitam. Feng Liu, apakah sang patriark mengatur agar kita datang ke sini untuk berkompetisi? Sang patriark akhirnya bersedia membiarkan kita berkompetisi. Pria berambut hitam itu menggosok kedua tangannya dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pemimpin klan melanggar aturan klan? Tidak bisakah kamu melihat ini? Saat pria berambut putih itu berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka tidak jauh dari situ. Di sana berdiri sebuah lingkaran tembaga oval. Karena bagian tengahnya kosong,
maka dari segi bentuknya tidak ada hubungannya dengan pintu. Kenapa tiba-tiba kita disuruh latihan? Sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Terlalu mendadak, kata pria berambut hitam itu. Terserah, asalkan pengalaman, itu selalu bagus, kata pria berambut putih itu. Saya harap kali ini pengalamannya lebih sulit, kalau tidak maka tidak akan menarik sama sekali, kata pria berambut hitam itu. Semakin rumit pengalamannya dan semakin menguji kemampuan observasimu, maka kamu akan kalah dariku, kata pria berambut putih itu. Jangan khawatir, tidak mungkin aku kalah darimu. Jangan lupa, klan iblis tiga suci kita mengandalkan seni bela diri untuk menaklukkan dunia, kata pria berambut hitam itu dengan percaya diri. Kamu sama sekali tidak memahami kekuatan teknik penghalang. Itu berarti kamu dan aku memiliki hubungan yang baik, dan aku tidak tega membuatmu sedih. Jika tidak, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya teknik penghalang. Teknik penghalang adalah jalan pria berambut putih. Feng Liu, apa yang membuatmu begitu tergila-gila? Jika kamu memiliki kemampuan, terimalah tantanganku. Saat pria berambut hitam itu berbicara, napasnya terhembus. Tingkat budidayanya mencapai tingkat setengah dewa kelas 6. Sebaiknya kau lupakan saja. Aku benar-benar tidak ingin kau bersedih. Kalau kita tidak bertengkar, kita akan selalu terikat. Berlatihlah seni bela diri dan hancurkan masa depanmu. Jalan pria berambut putih. Aku tidak percaya. Ketika pria berambut hitam itu berbicara, dia meninju pria berambut putih itu. Pukulan ini sangat cepat, tapi saat hendak mengenai pria berambut putih itu, terdengar ledakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Itu adalah penghalang yang muncul di depan pria berambut putih, menghalangi serangan pria berambut hitam. Pria berambut putih itu menggelengkan kepalanya, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Aku benar-benar tidak ingin menghancurkanmu. Berhentilah berpura-pura, lupakan saja. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Seperti yang berambut hitam pria itu berbicara, dia melepaskan kesombongan ke seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama, sisik di tubuhnya juga memancarkan cahaya. Bahkan energi langit dan bumi pun terpengaruh olehnya. Tubuh kecil itu memancarkan aura menakutkan dari Raja Iblis. Bahkan tingkat kultivasinya telah ditingkatkan dari setengah dewa kelas 6 menjadi setengah dewa kelas 8. Cici. Pada saat ini, seekor burung ringan terbang. Ketika sampai pada mereka berdua, tiba-tiba meledak, dan api ledakan mengembun menjadi sepasang mata, menatap mereka berdua. Pada saat yang sama, sebuah suara juga keluar. Apa yang kamu lakukan? Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di klan, tahukah kamu? Suara ini penuh keagungan, dan pada saat yang sama memancarkan sedikit ketidaksenangan, dan dia adalah suara pria parubaya. Setelah mendengar suara ini, Bai Mao dan Hai Mao buru-buru memberi hormat pada mata arogan yang berdiri di kehampaan itu. Temui Patriark. Pria berambut hitam itu dengan cepat mengerahkan kekuatannya dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Tuan Patriark, kami tidak bertarung secara pribadi. Kami hanya bercanda. Apakah Anda bercanda? Hemat energi Anda jika kamu bisa. Pengalaman ini tidak mudah. Ada hal-hal baik di dalamnya, kata pria parubaya itu. Bagus apa? Wajah kedua pria berambut hitam putih itu menunjukkan ekspresi penuh harapan. Ini akan menjadi jelas setelah Anda masuk. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Petik 2. Saat ini, para penggarap seni bela diri kontemporer sangat sombong. Mereka sudah mengetahui keberadaan keluarga kuno kita, tetapi mereka tidak mengambil kuno kita keluarga dengan serius. Kalian berdua dia juga yang terbaik di antara keturunan klan tiga Sein Iblis kami. Cepat atau lambat, kami akan bertarung melawan mereka atas nama klan tiga Sein Iblis kami. Petik 2. Hari ini,
Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan penampilanmu terlebih dahulu. Setelah masuk, jangan tunggu sebentar, beri aku pelajaran. Hanya jika kamu menang kamu bisa mendapatkan hal-hal baik, apakah kamu mendengarku? Pada titik ini dalam kata-kata pria parubaya itu, baik rambut putih maupun rambut hitam sangat ingin mencobanya. Feng Liu, kamu duluan. Setelah mengatakan itu, lingkaran tembaga memancarkan kekuatan penghalang, membentuk gerbang penghalang. Saya pasti akan memenuhi harapan pemimpin klan. Pria berambut putih itu membungkuk dan melangkah langsung ke gerbang penghalang. Pria berambut hitam itu berdiri di sana, sedikit tidak berdaya, karena dia juga ingin masuk dulu. Tetapi pada saat ini, pria bertubuh besar yang berdiri di samping pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak mengingatkan mereka?" Setelah mendengar ini, pria paruh baya itu bereaksi, "Oh, saya lupa memberitahu mereka untuk menjadi penuh belas kasihan. Mari kita diskusikan. Apa yang harus kita lakukan? Chu Feng tidak akan dipukuli sampai mati, kan?" Petik 2. Jika dia benar-benar dipukuli sampai mati, Chu Xuanyuan akan datang mencari masalah. Sangat sulit untuk dijelaskan. Namun raksasa itu berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Maksudku, kamu harus mengingatkan Feng Liu bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi, larilah."